Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, waktu yang luang untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita mengirim salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, Rasul teladan kita hingga akhir zaman, dengan senantiasa mengucapkan atau mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Moga-moga dapat dijadikan pintu syafaat kelak di kemudian hari. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sekelumit mengenai ruang lingkup kurikulum atau gambaran umum capaian kurikulum, yang pada galibnya tentu saja gambaran yang dimaksudkan adalah kembali kepada pengertian kurikulum itu sendiri, di mana kurikulum pada dasarnya berasal dari Yunani, yaitu dengan bahasa istilah curere, jarak tempuh suatu kegiatan olahraga, yang mana pada saat itu digunakan untuk lomba pacuan kuda. Nah, kalau lomba pacuan kuda berarti tentu di dalamnya ada garis start, juga ada garis finish. Nah, oleh karena itu lambat laun istilah tersebut digunakan dalam dunia pendidikan yang dulunya bernama curere, kemudian dalam dunia pendidikan berubah namanya menjadi kurikulum. Nah, tentu saja tidak berbeda dengan curere. Kurikulum di sini tentu berawal dari garis start dan berakhir di garis finish. Nah, apa saja yang ada di dalam antara garis start dengan garis finish itu? Nah, tentu ini akan kita urai, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan kita semua. Nah, capaian gambaran atau gambaran umum capaian kurikulum tersebut, di dalamnya ada 3 unsur utama yang menjadi faktor. Yang pertama adalah satuan pendidikan, yang kedua adalah kurikulum, dan yang ketiga adalah guru atau dosen. Nah, yang pertama satuan pendidikan. Dalam satuan pendidikan tentu masing-masing satuan pendidikan tersebut sesuai janjinya memiliki visi dan misi. Visi dan misi ini bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dalam hal ini di negara kita sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tujuan pendidikan yang berkenaan dengan tujuan pendidikan untuk pendewasaan baik dalam berpikir, berbuat, dan bertindak. Pendewasaan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 itu terkandung sikap
seperti budi luhur, budi pekerti yang baik, kemudian akhlak mulia. Tentu bukan itu saja, tapi ya tercakup pada nilai-nilai yang ada. Nah, itu untuk satuan pendidikan secara garis besarnya. Kemudian kurikulum. Nah, kurikulum di sini berada pada garis besar sejajar dengan satuan pendidikan, misi-misi. Ini yang kita ambil berkenaan dengan materi dasar. Apa itu materi dasar? Materi dasar adalah materi pokok yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Materi pokok ini itulah materi yang harus dipelajari setiap peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Misalnya di SD atau MI selama 6 tahun, jadi materi pokoknya ada. Kemudian di SMP, MTS selama 3 tahun, juga demikian di SMU, SMK atau Madrasah Aliyah atau Madrasah Ali Kejuruan, juga demikian ditempuh selama 3 tahun. Materi dasarnya juga ada. Sampai kepada perguruan tinggi, tentu ada materi-materi dasar yang harus dipelajari. Nah, yang kedua, materi sekuensial. Apa itu materi sekuensial? Materi sekuensial adalah materi yang digunakan oleh guru, seperti metode, pendekatan, kemudian strategi, model-model pembelajaran. Dalam arti kata, metode materi sekuensial ini merupakan sarana yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pokok ke peserta didik. Nah, tentu saja sarana yang dimaksudkan adalah seperti pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan kemudian model-model pembelajaran. Kemudian materi instrumental. Apa itu materi instrumental? Yaitu alat bantu pembelajaran yang sekarang ini disebut dengan media pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran ini tentu saja disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada dan kemampuan satuan pendidikan untuk mengembangkan instrumental pembelajaran ini, dalam arti kata media pembelajaran. Kemudian yang terakhir, materi pengembangan personal. Jadi dalam kurikulum ini terdapat materi pengembangan personal yang berkaitan dengan unsur kepribadian peserta didik, seperti kerajinannya, kemudian minat dan bakatnya, dan lain sebagainya. Nah, ketiga unsur pokok inilah kemudian yang melaksanakan proses di dalam pencapaian tujuan pendidikan yang dimaksud atau pencapaian tujuan kurikulum yang dimaksud. Nah, ketiga-tiganya adalah satuan pendidikan, kurikulum dan guru atau dosen itu yang berperan aktif di dalam mencapai tujuan pendidikan atau mencapai tujuan kurikulum yang ada. Nah, bagaimana dengan guru? Guru dan dosen ini tentu saja yang dimaksudkan adalah keberadaannya merupakan unsur pokok di dalam pengembangan kurikulum. Karena tanpa guru dan dosen, tidak ada artinya kurikulum itu dibuat, tidak ada artinya satuan pendidikan itu dibangun. Kalau tidak ada guru dan dosen yang mempunyai kualifikasi yang sesuai. Tentu guru dan dosen di dalam pelaksanaan pencapaian kurikulum atau tujuan pendidikan itu memiliki perangkat pembelajaran atau fasilitas-fasilitas pendidikan sebagaimana yang dibutuhkan. Nah, kualifikasi guru dan dosen ini menjadi tuntutan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian, dalam kenyataannya, bahwa pengembangan kurikulum tersebut kalau dilihat dalam proses pendidikan, mulai dari tingkat
sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, kita melihat capaian kurikulum tersebut sudah terlaksana. Apa faktanya? Karena faktanya setiap satuan pendidikan atau jenjang pendidikan menyelesaikan atau menamatkan peserta didik yang dibinanya. Misalnya mulai dari SD ada ijazah, kemudian lanjut ke SMP, lanjut ke SMU, dan lanjut ke perguruan tinggi. Namun yang menjadi masalah pada saat sudah selesai sampai SD, SMP, sampai kemudian masuk SMU selesai juga, di SMK selesai. Nah, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ini, di sini akan nampak adanya garis perpotongan seperti yang ada di sini. Garis berpotongan artinya siswa atau peserta didik yang sudah selesai pendidikannya di tingkat SMU atau sekolah menengah atas, baik SMU, MA, SMK maupun madrasah alia kejuruan, itu akan terbagi dua. Yang saya maksudkan terbagi dua karena ada siswa yang memang berkeinginan untuk bekerja, terutama yang dari SMK atau lulusan yang dari SMK dan madrasah alia kejuruan. Kemudian ada juga yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang kesarjanaan. Nah, inilah kemudian yang menjadi timbulnya istilah terbagi dua tersebut. Namun dalam kenyataannya pada saat memasuki dunia kerja, terutama yang di SMK atau madrasah alia kejuruan, mengalami tantangan yang masih sangat memprihatinkan. Dalam arti kata bahwa lulusan-lulusan yang ada itu berhadapan dengan dunia kerja, mengalami tantangan yang saya masukkan di sini tadi adalah karena tidak terserap oleh dunia kerja sebagaimana harapannya, ya, sebagaimana harapan peserta didik tersebut. Kenapa? Karena di samping memang kuantitas atau jumlah peserta didik yang berkeinginan untuk bekerja melebihi kuota dunia kerja, kemudian yang kedua kualitasnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia kerja. Nah, kualitas dalam arti kata bahwa ternyata yang selama ini dikembangkan mulai dari SD sampai SMU atau sekolah menengah atas ini masih lebih besar kepada pengembangan pengetahuan secara teoritis. Ya, pengembangan pengetahuan secara teoritis. Namun prakteknya memang mungkin dilaksanakan secara praktek, tapi tidak mengandung konsistensi di dalamnya sehingga berbenturan dengan dunia kerja. Nah, itu di tingkat SMU. Kemudian apalagi nanti di tingkat sekolah tinggi atau sarjana. Ini bahkan lebih sangat memprihatinkan lagi. Karena kenapa? Yang ada pada umumnya itu kualifikasinya sudah selesai atau misalnya menempuh pendidikan kesarjanaan misalnya selama 4 tahun, kemudian setelah selesai menerima ijazah, lalu berkeinginan untuk melakukan atau berkecimpung dalam dunia kerja. Nah, di sini juga seolah-olah terdapat kesan jurang pemisah antara kualifikasi yang dimiliki atau program studi yang ditekuni dengan dunia kerja. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki lebih bermuara kepada penguasaan secara teoritis, sementara dunia kerja berkeinginan untuk praktek keilmuan secara nyata di lapangan. Dalam arti kata, dunia kerja membutuhkan tenaga, tetapi tenaga yang dibutuhkan tidak hanya secara teoritis dari sumber atau dari seorang mahasiswa yang sudah lulus, tetapi juga memang betul-betul dibutuhkan adalah praktek secara nyata mengenai keilmuan yang dimiliki. Nah, oleh karena itu di kampus di mana kami
mengabdikan diri, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Samsul Ma'arif Bontang. Ini sangat menyadari keadaan ini, sangat menyadari akan adanya gap antara kualifikasi pendidikan dengan dunia kerja yang selama ini ada. Nah, kesadaran tersebut sehingga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bontang mengambil inisiatif untuk memberikan kurikulum tambahan atau kurikulum ekstra kepada setiap mahasiswa mulai awal-awal semester diberikan. Kurikulum ekstra yang dimaksudkan itu antara lain jurnalistik, kemudian public speaking, kemudian praktek ibadah, kemudian kewirausahaan. Nah, 4 mata kuliah yang disebut sebagai kurikulum tambahan ini harus dikuasai oleh setiap mahasiswa. Keempatnya harus mampu dikuasai, ya, minimal punya dasar untuk mengembangkan diri setelah selesai nanti. Jadi itu setiap mahasiswa mampu mengembangkan jurnalistik, mampu mengembangkan public speaking, berbicara di depan orang banyak harus mampu dilakukan, kemudian mampu melaksanakan praktek ibadah. Nah, praktek ibadah ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti hafiz Quran itu dibutuhkan oleh masyarakat. Hafiz Quran dalam arti kata mahasiswa bersangkutan akan memberikan kemampuan hafiznya itu kepada anak-anak yang belum hafiz. Kemudian yang kedua, imam sholat di masjid atau penyelenggara kegiatan yang ada di masjid, ya, itu berkaitan dengan praktek ibadah. Kemudian kewirausahaan, tentu mahasiswa harus mampu mengembangkan kewirausahaannya, ya, kewirausahaannya. Nah, dalam hal ini bahwa keterampilan yang diberikan itu menjadi harapan bagi kita semua, terutama yang kami yang ada di kampus Samsul Ma'arif Bontang, dengan latar belakang kesadaran bahwa kualifikasi pendidikan itu harus dibarengi dengan keterampilan yang menunjang kualifikasi tersebut. Nah, keterampilan yang diambil ini masih sangat dekat dengan kualifikasi pendidikan yang ditekuni. Nah, sehingga apabila kualifikasi sudah diterima, kemudian keterampilan sebagai nilai investasi luaran itu dikembangkan dengan baik, maka gap yang ada antara lulusan perguruan tinggi, terutama yang kita hasilkan di State Samsul Ma'arif Bontang, dengan dunia kerja tidak mengalami kendala. Karena kenapa? Buktinya selama ini alhamdulillah lulusan Samsul Ma'arif Bontang pada umumnya boleh dikata 99% lah terserap dalam dunia kerja, minimal dalam kehidupan bermasyarakat diterima dengan baik. Nah, kenapa ini saya tambahkan sedikit, kenapa ada gap di sini? Ada gap antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, karena setiap lulusan yang selama ini pada dasarnya ada terbagi tiga sifat. Yang pertama, lulusan masih memiliki sifat menggantungkan harapan. Yang dimaksud dengan menggantungkan harapan, nanti mau kerja atau nanti mau mencari pekerjaan apabila ada kesempatan terbuka peluang untuk penerimaan CPNS. Nah, itu baru mau mendaftarkan diri ke sana dan mau bekerja apabila dia lulus di CPNS. Kemudian itu menggantungkan harapan. Jadi kalau tidak terbuka peluang, ya maka tinggallah si mahasiswa yang sudah memegang kualifikasi tersebut. Kemudian yang kedua, bekerja dalam arti dipekerjakan. Ini masalah juga. Karena kenapa? Bekerja yang dalam arti dipekerjakan itu nampaknya tidak
memunculkan pengetahuan yang dimiliki. Ya, kenapa demikian? Karena yang dimiliki seorang lulusan ini itu masih sebatas pengetahuan secara teoritis. Sementara dunia kerja membutuhkan tidak hanya secara teoritis, tapi juga membutuhkan pengetahuan yang bisa dikembangkan secara praktek dalam pekerjaan secara nyata. Jadi bekerja dalam arti dipekerjakan itu tidak menampakkan kualifikasi yang sebenarnya, malah terselubung. Kemudian yang ketiga, mempekerjakan. Nah, ini mempekerjakan dalam arti mahasiswa bersangkutan mampu mendirikan sebuah institusi pekerjaan sehingga bukan dia yang mencari pekerjaan, bahkan dia yang mempekerjakan orang lain. Nah, tentu saja mempekerjakan dalam arti sesuai dengan keilmuan yang dimiliki, mempekerjakan karena memiliki keahlian-keahlian berdasarkan keterampilan yang diterima dari seperti tadi jurnalistik, kemudian kewirausahaan, praktek ibadah, kemudian public speaking. Nah, kewirausahaan inilah kemudian yang mendorong lahirnya lahirnya tenaga-tenaga yang skill dan ahli dalam mendirikan institusi pekerjaan sehingga tidak kesulitan lagi untuk mencari pekerjaan, bahkan dialah yang menyerap tenaga kerja untuk dipekerjakan di tempat kerjanya. Nah, itulah sekelumit gambaran yang dalam hal ini gambaran umum capaian kurikulum yang berkaitan langsung dengan capaian mulai tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, kemudian masuk ke dalam dunia kerja. Yang dimaksudkan dunia kerja di sini tentu saja yang berkaitan dengan instansi pemerintah dan masyarakat. Nah, demikian pembahasan sekelumit mengenai ruang lingkup kurikulum yang mana menjelaskan mengenai gambaran umum capaian kurikulum mulai dari tingkat dasar atau garis finish sampai mulai dari berakhir di garis finish. Nah, garis startnya didorong oleh 3 hal pokok atau 3 hal utama. Yang pertama yaitu satuan pendidikan yang memiliki visi dan misi. Kemudian kurikulum, yang di dalam kurikulum ini berkaitan dengan materi dasar, materi sekuensial, materi pengembangan personal. Kemudian satuan pendidikan dan kurikulum ini tidak bisa berfungsi hanya diistilahkan hanya sebagai simbol-simbol saja apabila kualifikasi guru dan dosen tidak berfungsi di dalamnya. Tentu saja kualifikasi guru dan dosen memiliki perangkat pembelajaran dan fasilitas pendidikan yang sesuai kebutuhan. Demikian penjelasan ini. Tentu kami menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Karena itu kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak sangat diharapkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.